Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, kamu hidup telah dirajut sempurna dalam impian pernikahan indah. Gaun putih menawan, altar penuh bunga, dan tatapan cinta dari sang kekasih hati. Namun, bayangkan jika takdir berbalik kejam, menyeretmu ke pelaminan bersama pria asing yang kau benci. Seorang yang kau anggap tak lebih dari gelandangan kumuh. Harga dirimu terinjak. Air matamu mengalir deras saat pernikahan yang seharusnya sakral berubah jadi penghinaan terbesar. Ini bukan pilihan, melainkan sebuah hukuman. Tapi, bagaimana jika di balik penyamaran itu tersimpan rahasia yang jauh lebih mengguncang jiwamu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kami untuk terus bersemangat, membuat cerita-cerita baru yang menghibur dan penuh hikmah untuk kita semua. Adelia selalu memimpikan pernikahan yang indah, sebuah ikatan suci dengan pria pilihannya, diliputi cinta dan restu keluarga. Sejak kecil, ia membayangkan gaun putih, altar yang dihiasi bunga, dan tatapan penuh kasih dari seseorang yang mencintainya sepenuh hati. Namun, takdir rupanya memiliki rencana lain yang jauh berbeda dari harapannya. Impian itu kini terasa seperti bumerang, memukulnya telak dengan kenyataan pahit yang tak pernah terbayangkan. Semuanya berawal dari ibunya, seorang wanita dengan kehendak baja yang tak pernah mengenal kata tidak. Ibu Adelia, Nyonya Renata, adalah wanita yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Kekuasaannya di rumah tak pernah bisa diganggu-gugat, dan Adelia, putri tunggalnya, selalu menjadi objek dari segala ambisi dan keputusannya. Suatu sore yang mendung, saat Adelia sedang menyiapkan makan malam, ibunya duduk di meja makan dengan tatapan serius. Tidak ada senyum, hanya ketegasan yang dingin. "Adelia," panggilnya. Suaranya berat dan penuh otoritas. "Ada hal penting yang harus kau dengar dan patuhi." Adelia merasakan firasat buruk menjalari tulang punggungnya. Ia tahu, setiap kali ibunya berbicara dengan nada seperti itu, hidupnya akan berubah. "Kau akan menikah," lanjut Nyonya Renata, tanpa basa-basi. Adelia menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Bunyi dentingan logam itu pecah di antara keheningan yang mencekam. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin bertanya, dengan siapa? Namun bibirnya keluh. Ibunya melanjutkan, "Tidak ada penolakan. Ini demi kebaikanmu, demi masa depanmu, dan demi kehormatan keluarga." Adelia menatap ibunya, mencoba mencari jejak kehangatan atau pengertian di mata itu. Tetapi yang ada hanya tekad membara yang tak tergoyahkan. Pernikahan, sebuah kata yang selama ini ia harapkan dengan sukacita, kini terasa seperti hukuman mati. Malam itu, meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Makanan yang disajikan Adelia tak tersentuh olehnya. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh permohonan. "Ibu, bagaimana bisa? Dengan siapa? Aku bahkan tidak mengenal siapapun yang pantas dinikahkan denganku saat ini." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Nyonya Renata meletakkan garpunya dengan tenang. "Itu bukan urusanmu. Yang penting kau akan menikah. Pria itu sudah dipilih." "Tapi ibu, aku punya hak untuk memilih suamiku sendiri." Adelia mencoba membantah. Nada suaranya sedikit meninggi. Ibunya langsung menatapnya tajam, membuat Adelia sontak menunduk. "Hakmu adalah mematuhi orang tuamu. Kau tidak tahu apa-apa tentang hidup. Aku tahu yang terbaik untukmu." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Adelia. Ia merasa terpojok, terhimpit oleh kehendak ibunya yang seolah tak bisa ditembus. Segala argumen yang ia persiapkan, segala permohonan yang ingin ia sampaikan, seolah menguap begitu saja di hadapan tembok kekuasaan ibunya. Malam itu, Adelia menangis dalam diam, merasakan cengkraman takdir yang mulai mengikatnya. Keesokan harinya, Adelia dipaksa untuk bertemu dengan calon suaminya. Ibunya bersikeras agar pertemuan itu terjadi di sebuah kafe sederhana, bukan di rumah. Adelia datang dengan hati berdebar.
dipenuhi rasa penasaran dan takut. Ketika seorang pria masuk ke kafe itu, Adelia hampir tidak mengenalinya sebagai seseorang yang akan diperkenalkan kepadanya. Penampilannya sungguh jauh dari bayangannya tentang seorang mempelai pria. Pria itu mengenakan kemeja yang sudah usang dan sedikit lusuh, celana kain yang tampak kebesaran, dan sepasang sandal jepit. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan ada jejak kotor di beberapa bagian bajunya. Matanya tampak lelah, seolah baru bangun dari tidur panjang di jalanan. Adelia merasakan jantungnya mencelos. Ini bukan hanya sebuah kekecewaan, ini adalah penghinaan. Bagaimana mungkin ibunya memilihkan pria seperti ini untuknya? Pria itu duduk di hadapan mereka. Diam, hanya menunduk sedikit sebagai tanda hormat pada Nyonya Renata. Adelia menatap ibunya dengan tatapan tak percaya, seolah meminta penjelasan. Ibunya hanya mengisyaratkan agar Adelia diam. Adelia kembali ke rumah dalam keadaan syok. Gambaran calon suaminya terus terputar di benaknya. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Perasaan dipermalukan mengalir deras dalam dirinya, bercampur dengan kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Bagaimana mungkin ibunya bisa begitu kejam? Menjualnya, seolah-olah, kepada seseorang yang ia anggap tidak layak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Impiannya dihancurkan berkeping-keping. Ia mencoba lagi berbicara dengan ibunya. Kali ini dengan air mata dan histeris. "Ibu, aku tidak bisa. Aku tidak akan menikah dengannya. Dia seorang gelandangan." Serunya, suaranya pecah. Nyonya Renata menatapnya dingin. "Jaga bicaramu, Adelia. Dia adalah pilihan ibu. Dan ibu tidak akan menarik keputusan ini." Adelia merasakan keputusasaan yang luar biasa. Ia adalah seorang wanita berpendidikan, memiliki pekerjaan yang baik, dan punya martabat. Pernikahan ini akan menjadi aib terbesar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menghadapi teman-temannya, rekan kerjanya, atau bahkan dirinya sendiri. Meskipun Adelia terus menolak dan meratapi nasibnya, persiapan pernikahan tetap berjalan. Nyonya Renata mengurus semuanya dengan efisien, seolah-olah Adelia tidak pernah menolak. Gaun pengantin dibeli, undangan dicetak, dan segala detail diatur dengan sempurna. Ironisnya, semua kemewahan dan keanggunan persiapan itu terasa seperti lelucon pahit bagi Adelia. Ia akan mengenakan gaun indah itu untuk menikahi seorang pria yang ia pandang rendah. Seorang pria yang menurutnya tidak memiliki apa-apa. Setiap fitting gaun, setiap pilihan dekorasi, setiap percakapan tentang acara, hanya menambah luka di hatinya. Ia merasakan dirinya seperti boneka yang dimanipulasi, kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Teman-temannya mengucapkan selamat, tak tahu menahu tentang penderitaan yang ia alami. Adelia hanya bisa membalas dengan senyum palsu, menyembunyikan badai emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Ia bertanya-tanya, apakah ini adalah akhir dari segalanya? Hari pernikahan tiba. Langit mendung, seolah turut merasakan suasana hati Adelia. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dalam gaun putih nan indah. Gaun itu seharusnya membawa kebahagiaan, namun yang ada hanyalah air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Tangannya dingin dan bergetar. Ini bukan hari yang ia impikan. Ini adalah hari ketika ia mengubur semua harapannya. Di altar, ia melihat pria itu berdiri. Ia kini mengenakan setelan jas yang tampak agak kebesaran, dan rambutnya sudah dirapikan. Namun, penampilannya tetap tidak bisa menyembunyikan kesan kumuhnya. Adelia melangkah maju dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti palu yang memukul hatinya. Saat ia berdiri di samping pria itu, jantungnya berdegup kencang bukan karena cinta, melainkan karena rasa sakit dan ketidaknyamanan. Upacara berjalan lancar, tetapi bagi Adelia, setiap kata sumpah terasa kosong, setiap janji terasa hampa. Saat cincin disematkan, ia merasa bukan hanya jari manisnya yang terikat, melainkan seluruh jiwanya. Ia kini resmi menjadi istri seorang pria asing, seorang gelandangan, dan ia merasakan kehinaan yang tak terperikan. Setelah resepsi yang terasa seperti mimpi buruk, Adelia dan suaminya, yang kini ia tahu bernama Rangga, tiba di rumah baru mereka.
Ini adalah sebuah apartemen sederhana yang disiapkan oleh Nyonya Renata. Udara di dalam apartemen terasa dingin dan kaku, mencerminkan hubungan mereka. Adelia memasuki kamar tidur dan langsung duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantinnya. Rangga mengikuti dari belakang, berdiri canggung di ambang pintu. Tidak ada kata yang terucap. Keheningan itu begitu pekat, syarat akan ketidaknyamanan dan kecanggungan. Adelia enggan menatapnya. Ia merasa begitu hampa, begitu kosong. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia ingin terbangun dari mimpi buruk ini. Rangga akhirnya berbicara. Suaranya serak dan pelan. Aku akan tidur di sofa. Ia tidak menunggu jawaban Adelia. Langsung berbalik menuju ruang tamu. Adelia hanya bisa mendengar langkah kakinya yang pelan. Dan kemudian suara sofa yang berderit. Ia melepas gaun pengantinnya dengan perasaan muak, menggantinya dengan piyama, dan berbaring di ranjang yang terasa begitu dingin. Malam pertamanya sebagai seorang istri adalah malam yang sunyi, penuh kehampaan. Keesokan paginya, Adelia terbangun dengan perasaan berat. Kenyataan bahwa ia kini telah menikah menghantamnya dengan telak. Ia bangkit dari ranjang dan berjalan ke dapur. Rangga sudah di sana, duduk di meja makan, meminum secangkir kopi instan. Ia mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek. Penampilannya masih jauh dari kesan rapi. Adelia hanya mengangguk tipis sebagai sapaan, terlalu canggung untuk berbicara. Ia menyiapkan sarapannya sendiri, sebuah roti panggang dan teh hangat. Mereka berdua makan dalam keheningan yang canggung, hanya terdengar dentingan sendok dan garpu. Adelia memperhatikan Rangga dari sudut matanya. Ia makan dengan tenang, tidak terburu-buru, dan terlihat sopan. Ia juga sudah mencukur janggut tipisnya, membuat wajahnya sedikit lebih bersih, meskipun masih tampak letih. Namun, bagi Adelia, perubahan kecil itu tidak mengubah persepsinya. Ia tetaplah pria yang tidak ia inginkan, sebuah paksaan dari ibunya. Hidup baru mereka telah dimulai, dipenuhi oleh jarak dan kebekuan. Adelia berusaha keras menyembunyikan pernikahannya dari teman-teman dan rekan kerjanya. Ia tidak ingin ada yang tahu tentang suaminya yang gelandangan. Ia selalu pulang tepat waktu, menghindari acara kumpul-kumpul setelah bekerja, dan memberikan alasan yang tidak meyakinkan jika ada yang bertanya tentang suaminya. Ia merasa malu, terhina, dan tertekan. Setiap pertanyaan tentang, "Bagaimana suamimu?" terasa seperti tusukan tajam di hatinya. Suatu hari, teman kerjanya, Lisa, bertanya dengan antusias. "Adelia, kenapa suamimu tidak pernah ikut acara kantor? Kami ingin berkenalan dengannya." Adelia merasakan darahnya berdesir dingin. Ia harus memikirkan alasan cepat. Oh, dia sangat sibuk. Pekerjaannya menuntutnya untuk sering bepergian. Jawabannya terasa pahit di lidahnya. Lisa mengangguk, tidak curiga. Namun, Adelia tahu, kebohongannya tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap, dan ia tidak siap menghadapi konsekuensinya. Beban ini semakin menghimpitnya setiap hari. Beberapa minggu berlalu. Adelia masih mempertahankan jaraknya dengan Rangga. Mereka hidup di bawah satu atap, tetapi seolah-olah di dunia yang berbeda. Rangga selalu tidur di sofa, bangun lebih awal, dan pulang larut malam. Adelia tidak tahu apa yang dilakukannya seharian. Ia hanya tahu bahwa Rangga selalu berusaha tidak mengganggunya. Ia membersihkan apartemen, mencuci piring, bahkan sesekali memasak makanan sederhana yang selalu ia tinggalkan untuk Adelia di meja makan. Hal-hal kecil ini mulai mengusik Adelia. Rangga tidak seperti yang ia bayangkan. Ia tidak kasar, tidak kotor seperti yang terlihat saat pertama kali bertemu. Bahkan, ia sangat rapi dan selalu menjaga kebersihan apartemen. Ia juga membaca buku-buku tebal, meskipun Adelia tidak pernah memperhatikan judulnya. Suatu malam, Adelia terbangun dan melihat Rangga sedang duduk di ruang tamu, membaca buku dengan cahaya lampu kecil. Gerakannya tenang, bahkan anggun. Ia tidak terlihat seperti gelandangan sama sekali. Keraguan kecil mulai menyelinap di hati Adelia. Sebuah bisikan samar yang menantang persepsi awalnya. Nyonya Renata sesekali datang berkunjung,
selalu dengan tatapan mengintimidasi. Ia selalu memeriksa apartemen, memastikan semuanya rapi, dan menanyai Adelia tentang pernikahannya. Adelia selalu menjawab dengan jawaban normatif, menyembunyikan kebekuan yang sebenarnya terjadi di antara dirinya dan Rangga. Nyonya Renata selalu tampak puas, seolah rencananya berjalan sempurna. Suatu hari, Nyonya Renata datang saat Rangga sedang berada di rumah. Ia menatap Rangga dengan tatapan menilai, lalu beralih ke Adelia. "Bagaimana suamimu, Adelia? Apakah dia memenuhi ekspektasimu?" Pertanyaan itu terasa menusuk. Adelia hanya bisa tersenyum masam. "Dia baik-baik saja, Ibu." Rangga hanya menunduk, tidak mengatakan apa-apa. Nyonya Renata lalu memberinya beberapa instruksi mengenai perawatan apartemen, yang Rangga terima tanpa bantahan. Adelia merasa miris. Ibunya memperlakukan Rangga seolah-olah ia adalah pesuruh, dan Rangga menerimanya tanpa perlawanan. Perasaan Adelia semakin campur aduk. Ia merasa kasihan pada Rangga, tetapi pada saat yang sama, ia juga membenci situasi ini. Minggu-minggu berubah menjadi bulan. Kehidupan Adelia dan Rangga terus berputar dalam rutinitas yang sama. Adelia pergi bekerja di kantornya, pulang ke apartemen yang sunyi, dan kadang-kadang melihat Rangga yang selalu menyendiri di sudut ruangan. Ia menghabiskan sebagian besar malamnya membaca buku atau menonton film sendirian. Rangga juga demikian, sibuk dengan buku-bukunya atau pekerjaan yang Adelia tidak tahu apa itu. Adelia sesekali mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Rangga, tanpa disadari oleh pria itu. Ia melihat daftar belanjaannya, yang terkadang berisi bahan makanan yang cukup mahal atau bahan-bahan unik. Ia melihat Rangga menerima panggilan telepon, tetapi Rangga selalu pergi keluar atau menjauh jika Adelia berada di dekatnya. Ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin besar. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ibunya menikahkan ia dengan pria yang begitu misterius? Rutinitas ini, yang seharusnya membuat segalanya jelas, justru semakin memperkeruh misteri Rangga. Suatu malam, Adelia pulang dengan perasaan sangat lelah setelah menghadapi hari yang sulit di kantor. Proyek penting yang ia kerjakan mengalami kendala besar, dan ia merasa frustrasi. Ia masuk ke apartemen dengan wajah muram, tanpa menyadari Rangga sudah ada di ruang tamu. Rangga mengangkat kepalanya dari buku yang sedang ia baca. "Ada masalah?" tanyanya lembut. Suaranya mengejutkan Adelia. Adelia awalnya enggan menjawab, tetapi keputusasaannya membuat ia tidak bisa menahan diri. "Proyekku, ada masalah besar. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya." Ia bercerita singkat tentang kendala teknis yang ia alami. Rangga mendengarkan dengan saksama. Setelah Adelia selesai berbicara, Rangga dengan tenang mengatakan, "Terkadang, masalah yang terlihat rumit bisa diselesaikan dengan pendekatan paling sederhana. Coba pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan perhatikan detail yang terlewat." Adelia terkejut. Saran Rangga terdengar masuk akal, bahkan cerdas. Ia memikirkannya. Pria ini, yang ia kira bodoh, baru saja memberinya saran yang lebih baik daripada yang diberikan rekan kerjanya. Momen itu singkat, tetapi menanamkan benih keraguan yang lebih dalam di hati Adelia. Kata-kata Rangga tentang memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil terus terngiang di benak Adelia. Keesokan harinya di kantor, ia mencoba menerapkan saran itu, dan ternyata berhasil. Kendala teknis yang sebelumnya tampak tak terpecahkan, perlahan-lahan mulai menemukan jalan keluarnya. Adelia merasa lega, tetapi juga bingung. Bagaimana bisa seorang yang ia anggap gelandangan memberikan solusi secerdas itu? Bisikan dalam hatinya semakin kuat. Rangga bukan hanya tidak kasar, ia rapi, sopan, dan kini terbukti memiliki pemikiran yang tajam. Ia bukanlah gambaran pria kumuh yang ibunya tunjukkan pertama kali. Adelia mulai merasa bersalah atas penilaiannya yang terburu-buru. Namun, di sisi lain, ia juga merasa marah. Mengapa ibunya berbohong? Mengapa Rangga berpura-pura? Terlalu banyak pertanyaan yang tidak terjawab, terlalu banyak teka-teki. Adelia memutuskan, ia harus mencari tahu kebenarannya. Keraguan itu kini berubah menjadi tekad yang membara untuk mengungkap misteri di balik suaminya.
Tekad Adelia untuk mengungkap misteri Rangga semakin kuat. Ia mulai mengamati suaminya dengan lebih cermat. Suatu pagi, saat Rangga sedang mandi, Adelia masuk ke ruang tamu untuk membereskan meja. Di sana, ia menemukan sebuah buku yang Rangga baca. Itu bukan buku novel biasa, melainkan sebuah jurnal ekonomi yang sangat tebal, dengan grafik dan rumus rumit yang Adelia tidak pahami. Ia mengambil buku itu dan membolak-baliknya. Di dalamnya, ada beberapa catatan tulisan tangan yang rapi, dan beberapa komentar yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang pasar saham dan investasi. Adelia terdiam. Ini adalah bukti nyata bahwa Rangga bukanlah orang sembarangan. Seorang gelandangan tidak akan membaca jurnal seperti ini, apalagi memahaminya. Ia meletakkan buku itu kembali dengan hati-hati. Kemudian, ia melihat secari kertas kecil menyembul dari saku jaket Rangga yang tergantung di kursi. Dengan tangan gemetar, Adelia mengambilnya. Itu adalah kartu nama. Sebuah kartu nama dengan desain elegan, bertuliskan nama Rangga Dwipa, dan sebuah jabatan, Direktur Utama, di sebuah perusahaan investasi besar yang namanya sangat familiar di kalangan pebisnis. Dunia Adelia runtuh seketika. Adelia menatap kartu nama itu, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Direktur Utama? Perusahaan investasi besar? Mustel. Otaknya berputar, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dapatkan. Ia teringat akan ucapan ibunya, tentang bagaimana Rangga adalah pria pilihan, namun tidak pernah menjelaskan latar belakangnya. Ia teringat akan penampilannya yang lusuh pada pertemuan pertama, dan bagaimana ia selalu menunduk dan diam. Semuanya adalah bagian dari sebuah sandiwara. Perasaan dikhianati membuncah dalam dirinya. Bukan hanya oleh ibunya, tetapi juga oleh Rangga. Mengapa pria ini mau terlibat dalam kebohongan seperti ini? Adelia merasa bodoh. Begitu mudahnya ia percaya pada gambaran yang disajikan kepadanya. Ia mulai mencari nama Rangga Dwipa di internet. Hasil pencarian langsung memunculkan banyak artikel, berita, dan foto. Foto-foto itu menunjukkan seorang pria yang sama, tetapi dengan penampilan yang sangat berbeda. Rapi, berwibawa, mengenakan setelan jas mahal, berbicara di konferensi pers, dan tersenyum di depan kamera dengan aura kekuasaan. Ini benar-benar suaminya, Rangga. Melihat foto-foto Rangga yang berbeda di internet, Adelia merasa seperti tertampar. Kemarahan dan kebingungan bercampur menjadi satu. Ia menatap ke sekeliling apartemen, mencari petunjuk lain. Ia membuka laci meja Rangga, yang selama ini selalu ia anggap tabu. Di sana, ia menemukan sebuah dompet kulit asli yang tebal, berisi beberapa kartu kredit premium, kartu identitas dengan alamat yang berbeda, dan uang tunai dalam jumlah yang tidak sedikit. Ini bukan dompet seorang gelandangan. Ia juga menemukan sebuah kunci mobil dengan logo merek mewah. Kunci itu jelas bukan untuk mobil sederhana. Adelia merasa kepalanya berputar. Semua bukti ini menguatkan dugaannya. Ia telah dinikahkan dengan seorang pria yang sangat kaya dan berpengaruh, yang menyamar sebagai seorang gelandangan. Tetapi mengapa? Mengapa semua penyamaran ini? Apa tujuannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar di benaknya, menuntut jawaban yang segera. Malam itu, Adelia menunggu Rangga pulang dengan hati yang gelisah. Ia telah menyiapkan semua bukti, kartu nama, hasil pencarian internet di ponselnya, dan kunci mobil yang ia temukan. Ketika Rangga masuk, seperti biasa, ia tampak lelah tetapi tenang. Ada apa? Tanyanya, melihat ekspresi serius Adelia. Adelia mengangkat kartu nama itu. Ini, jelaskan. Suaranya terdengar dingin, penuh amarah. Rangga melihat kartu nama itu, dan seketika ekspresinya berubah. Ketidakpedulian yang biasa ia tunjukkan lenyap, digantikan oleh kehati-hatian dan sedikit ketegangan. Ia duduk di sofa, menghela napas panjang. Jadi, kau sudah tahu. Ucapannya bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Tentu saja aku tahu. Kenapa kau berbohong padaku? Kenapa kau dan ibuku melakukan semua ini padaku? Adelia tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Ia merasa dikhianati dan dipermainkan.
Ini adalah momen kebenaran yang ia dambakan, tetapi juga momen yang sangat menyakitkan. Rangga menatap Adelia dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran penyesalan dan keteguhan. Aku tidak bermaksud berbohong padamu, Adelia. Ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, dan aku terpaksa mengikutinya. Ia menjelaskan bahwa penyamaran ini adalah bagian dari tes yang dirancang oleh Nyonya Renata. Rupanya, Nyonya Renata, yang sangat peduli dengan status sosial dan kekayaan, ingin memastikan Adelia tidak menikah dengan pria hanya karena harta. Rangga adalah putra dari seorang teman lama Nyonya Renata yang sangat kaya. Mereka berdua telah bersepakat untuk mengatur pernikahan ini dengan syarat Rangga harus menyamar sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Tujuannya adalah untuk melihat apakah Adelia bisa mencintai atau setidaknya menerima seseorang tanpa melihat kekayaan atau status sosialnya. Jika Adelia menolak, maka pernikahan bisa dibatalkan tanpa drama. Jika Adelia menerima, itu akan membuktikan ketulusan hatinya. Namun, Rangga tidak menjelaskan mengapa dia setuju untuk berpartisipasi dalam drama ini. Adelia merasa lebih marah lagi. Jadi, ia adalah subjek dari sebuah eksperimen sosial yang kejam. Keesokan harinya, Adelia langsung menemui ibunya. Ia masuk rumah ibunya tanpa mengetuk. Wajahnya merah pada menahan amarah. "Ibu, apa maksud semua ini? Kenapa ibu melakukan hal sekejam ini padaku?" Ia menunjukkan kartu nama Rangga yang kini sudah tidak lusuh lagi. Nyonya Renata, yang sedang membaca majalah, mengangkat kepalanya dengan tenang. Tidak ada kejutan di wajahnya. "Jadi, kau sudah tahu. Baguslah." "Bagus? Ibu menjadikan aku boneka, mempermainkan hidupku dengan sandiwara murahan ini," teriak Adelia, suaranya tercekat. Nyonya Renata menghela napas. "Adelia, dengarkan ibu. Ibu ingin memastikan kau tidak menikah dengan pria mata duitan. Rangga adalah pria baik, dari keluarga terpandang dan kaya raya. Ibu ingin kau menghargainya bukan karena hartanya, tetapi karena dirinya sendiri. Ibu tidak akan membiarkan kau membuat kesalahan seperti teman-temanmu yang salah pilih pasangan." Pengakuan ibunya memang menjelaskan segalanya, tetapi sama sekali tidak mengurangi rasa sakit dan pengkhianatan yang Adelia rasakan. Ia merasa harga dirinya hancur lagi. Adelia kembali ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Kebenaran telah terungkap, tetapi itu tidak membawa kelegaan, melainkan rasa sakit yang lebih dalam. Ia bukan hanya merasa dipermainkan, tetapi juga merasa direndahkan. Ibunya dan Rangga telah merencanakan ini semua, membuat ia menjalani sebuah ujian yang tidak ia ketahui. Ia telah diuji, diperhatikan, dan mungkin dinilai. Ia menatap Rangga yang kini duduk di sofa, tidak lagi membaca buku, melainkan menatapnya dengan tatapan serius. "Apakah aku lulus ujianmu, Rangga?" tanya Adelia pahit. Rangga hanya diam. "Apakah kau puas dengan penelitian yang sudah kau lakukan padaku?" Rangga tetap tidak menjawab. Keheningan itu terasa lebih berat daripada kata-kata apapun. Adelia merasa air matanya akan tumpah lagi, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan pria yang telah mempermainkannya ini. Ia merasa begitu terpuruk, begitu kecil. Malam itu, apartemen itu dipenuhi dengan ketegangan. Adelia menolak untuk berbicara dengan Rangga. Ia merasa dikhianati terlalu dalam. Bagaimana mungkin ia bisa mempercayai pria ini lagi? Bagaimana mungkin ia bisa melanjutkan pernikahan yang dibangun di atas kebohongan? Rangga mencoba mendekatinya, mencoba menjelaskan lebih lanjut, tetapi Adelia hanya berbalik badan. "Aku tidak ingin mendengar apapun lagi," katanya dengan suara bergetar. "Semua yang kau lakukan, semua yang ibu lakukan, adalah sebuah penghinaan bagiku. Kalian membuatku merasa seperti orang bodoh, seperti boneka yang bisa dimanipulasi." Kemarahan Adelia memuncak. Ia tidak bisa memaafkan mereka begitu saja. Selama berbulan-bulan, ia telah menanggung penderitaan, rasa malu, dan keputusasaan, hanya karena sebuah permainan konyol. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya, seorang pria kaya, telah menipunya. Setelah beberapa hari dalam kebekuan,
Rangga akhirnya berhasil membujuk Adelia untuk duduk dan mendengarkannya. Ia mengakui semua kesalahannya dan penyesalannya. Adelia, aku tahu ini sulit diterima. Aku tidak membenarkan cara ini. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak setuju dengan semua detail rencana ini. Aku keberatan dengan penyamaran itu, tetapi aku tidak punya pilihan. Rangga menjelaskan bahwa ia memiliki hutang budi yang besar kepada keluarga Nyonya Renata di masa lalu. Ayahnya pernah diselamatkan dari kebangkrutan oleh almarhum ayah Adelia. Sebagai balas budi, Rangga harus memenuhi permintaan Nyonya Renata untuk melakukan tes ini. Aku tahu itu tidak masuk akal, tetapi aku terikat oleh janji. Aku sangat minta maaf karena telah menyakitimu. Aku tidak pernah bermaksud merendahkanmu. Pengakuan itu, meskipun datang terlambat, sedikit melunakkan hati Adelia. Ia melihat ada kejujuran dalam mata Rangga, rasa penyesalan yang tulus. Namun, luka itu masih terlalu dalam. Meskipun Adelia masih merasa marah dan kecewa, penjelasan Rangga tentang hutang budi dan janji yang terikat membuat ia sedikit lebih bisa menerima situasi ini. Ia mulai melihat Rangga bukan hanya sebagai penipu, tetapi sebagai korban dari situasi yang rumit juga, meskipun ia juga punya andil dalam kebohongan ini. Jadi, kau mau bilang kau juga tidak punya pilihan? Tanya Adelia, suaranya masih getir. Rangga mengangguk pelan. Aku tahu itu bukan alasan yang cukup, tetapi aku benar-benar terikat. Aku bahkan berargumen dengan Nyonya Renata tentang betapa tidak adilnya ini bagimu. Tapi dia bersikeras. Adelia terdiam. Ia mulai menyadari bahwa situasinya jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Bukan hanya soal penipuan, tetapi juga tentang janji, hutang budi, dan manipulasi yang lebih besar. Ia mulai melihat Rangga dalam cahaya yang berbeda, tidak lagi sebagai gelandangan, tetapi sebagai seorang pria yang mungkin juga terjebak. Penerimaan itu mulai tumbuh, perlahan, seperti tunas di tanah yang tandus. Setelah kebenaran terungkap, dinamika hubungan Adelia dan Rangga berubah drastis. Dinding es yang sebelumnya memisahkan mereka mulai mencair, meskipun masih ada retakan-retakan besar di sana-sini. Rangga mulai menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tidak lagi tidur di sofa, dan mulai berbagi cerita tentang pekerjaannya, tentang dunia bisnis yang sangat asing bagi Adelia. Ia juga tidak lagi menunduk saat berbicara dengan Adelia. Wajahnya menunjukkan kecerdasan dan kepercayaan diri yang selama ini ia sembunyikan. Adelia, di sisi lain, mulai mencoba untuk memahami dunia Rangga. Ia mendengarkan dengan saksama, sesekali bertanya. Ia melihat karisma dan kepemimpinan dalam diri Rangga, kualitas yang tidak pernah ia duga ada pada gelandangan itu. Rasa benci dan kecewa Adelia belum sepenuhnya hilang, tetapi kini bercampur dengan rasa ingin tahu dan, secara mengejutkan, rasa hormat. Hubungan mereka kini adalah sebuah jembatan yang sedang dibangun, perlahan-lahan. Adelia sempat kembali menemui ibunya, kali ini dengan pertanyaan yang berbeda. Bukan lagi tentang kemarahan, tetapi tentang alasannya. Ibu, apakah ibu tidak merasa bersalah telah membuatku menderita? Nyonya Renata menatapnya dengan tenang. Adelia, ibu tidak pernah ingin kau menderita. Ibu hanya ingin kau bahagia dan aman. Pernikahan ini, setelah semua yang terjadi, adalah yang terbaik untukmu. Nyonya Renata menjelaskan bahwa ia ingin Adelia belajar menghargai seseorang dari hati, bukan dari tampilan luarnya. Ia ingin Adelia melihat karakter Rangga tanpa terdistorsi oleh kekayaannya. Dunia ini penuh dengan pria yang hanya melihat kecantikan atau statusmu. Ibu ingin kau menemukan seseorang yang tulus, katanya. Adelia mendengarkan, tetapi ia merasa penjelasan ibunya masih belum sepenuhnya jujur. Ia merasa ibunya masih menyimpan sesuatu. Mungkin ada tujuan lain yang lebih dalam di balik semua rencana ini. Namun, ia tidak punya cara untuk membuktikannya. Rangga mulai membawa Adelia ke dalam kehidupannya yang sebenarnya. Mereka menghadiri acara-acara sosial, makan malam bisnis, dan pertemuan penting. Adelia awalnya merasa canggung dan kikuk di dunia yang gemerlap itu. Ia adalah seorang wanita mandiri, tetapi dunia korporat dan sosialita yang Rangga geluti sangat berbeda dengan kehidupannya sehari-hari.
Ia harus belajar etiket baru, berinteraksi dengan orang-orang penting, dan selalu tampil sempurna. Rangga selalu sabar mendampinginya, membimbingnya, dan memperkenalkannya kepada teman-teman serta rekan bisnisnya. Ia melihat bagaimana Rangga berinteraksi dengan orang lain, penuh hormat, cerdas, dan dihormati. Adelia mulai melihat sisi Rangga yang lain, sisi yang memesona dan mengesankan. Ia bukan hanya seorang direktur utama, tetapi juga seorang pemimpin yang visioner. Perlahan, Adelia mulai menemukan pijakannya di dunia baru ini. Meskipun Rangga selalu mendukungnya, Adelia tetap menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan dunia barunya. Beberapa wanita di lingkaran sosial Rangga menatapnya dengan tatapan merendahkan, seolah ia adalah orang luar yang tidak pantas berada di sana. Mereka berbisik-bisik, mengolok-olok latar belakangnya yang sederhana, atau caranya berpakaian. Adelia merasa tidak nyaman, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. Suatu malam, seorang wanita mencemoohnya secara terang-terangan di sebuah pesta. "Apakah kau yakin bisa beradaptasi, Nyonya Dwipa? Dunia ini jauh berbeda dari dunia lamamu." Adelia merasakan panas di wajahnya. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Rangga langsung melangkah maju. Ia berdiri di samping Adelia, menatap wanita itu dengan dingin. "Istriku adalah wanita yang luar biasa. Ia adalah berlian yang bersinar terang dimanapun ia berada. Dan bagimu, aku sarankan untuk menjaga sikapmu." Kata-kata Rangga menenangkan Adelia, dan membuatnya merasa dilindungi. Seiring berjalannya waktu, Adelia dan Rangga mulai membangun jembatan emosi di antara mereka. Percakapan mereka tidak lagi kaku. Mereka mulai berbagi cerita, impian, dan ketakutan. Adelia menemukan bahwa di balik aura pengusaha sukses, Rangga adalah pria yang hangat, peduli, dan memiliki selera humor yang bagus. Rangga juga mulai melihat Adelia sebagai wanita yang kuat, cerdas, dan memiliki integritas. Mereka sering menghabiskan malam dengan berbicara panjang lebar, membahas topik dari bisnis hingga filsafat, dari masalah pribadi hingga impian masa depan. Adelia menyadari, ia mulai melihat Rangga bukan hanya sebagai suaminya yang dinikahkan paksa, bukan hanya sebagai penipu, tetapi sebagai seorang individu yang menarik dan mendalam. Ia mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam kebersamaan mereka. Sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Perasaan itu tumbuh secara perlahan, tidak terburu-buru, tetapi nyata. Adelia tidak hanya beradaptasi dengan dunia Rangga, tetapi ia juga mulai menemukan kekuatan dan identitasnya sendiri dalam hubungan ini. Ia tidak lagi merasa sebagai boneka yang dimanipulasi. Ia mulai menyuarakan pendapatnya, tidak takut untuk menantang ide-ide Rangga dalam diskusi mereka, dan bahkan memberikan masukan yang cerdas untuk beberapa masalah bisnisnya. Rangga menghargai itu. Adelia juga mulai aktif kembali di komunitasnya, menggunakan posisinya sebagai istri Rangga untuk mendukung kegiatan sosial yang ia pedulikan. Ia membuktikan bahwa ia tidak akan tenggelam dalam kemewahan, tetapi akan tetap menjadi dirinya sendiri, menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan. Ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih mandiri dari sebelumnya. Ia tidak lagi menjadi Adelia yang pasrah pada takdir, tetapi Adelia yang aktif membentuk takdirnya sendiri. Hubungan Adelia dan Rangga semakin kuat, tetapi ujian baru muncul. Mereka harus menghadapi keluarga Rangga. Keluarga Dwipa adalah keluarga yang sangat terpandang dan konservatif. Mereka tidak menyetujui pernikahan Rangga dengan Adelia, terutama karena cara pernikahan itu diatur dan latar belakang sederhana Adelia yang mereka ketahui. Mereka melihat Adelia sebagai wanita yang tidak cocok untuk Rangga. Pertemuan pertama Adelia dengan keluarga Rangga sangat tegang. Mereka menatapnya dengan dingin, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menguji kesabarannya. Ibu Rangga, terutama, sangat mencurigai Adelia. "Apakah kau benar-benar mencintai putraku, atau hanya terkejut dengan hartanya?" Pertanyaan itu menusuk Adelia. Namun, kali ini, ia tidak gentar. Ia telah belajar untuk berdiri tegak, dan ia tahu ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ketika keluarga Rangga terus-menerus meremehkan Adelia, Rangga tidak tinggal diam. Ia membela Adelia dengan tegas,
menunjukkan bahwa ia sangat menghargai dan mencintai istrinya. Ibu, ayah, hentikan. Adelia adalah istriku. Dia adalah wanita yang kuat dan baik hati. Aku memilihnya, dan aku tidak akan membiarkan siapapun meragukannya. Kata-kata Rangga mengejutkan seluruh keluarganya. Mereka belum pernah melihat Rangga seprotektif itu. Pembelaan Rangga sangat berarti bagi Adelia. Itu adalah momen ketika ia merasa benar-benar diterima, benar-benar dicintai. Itu adalah saat ketika ia tahu bahwa Rangga benar-benar ada di pihaknya. Tidak peduli apapun yang terjadi. Ketegasan Rangga perlahan-lahan melunakkan hati keluarganya. Atau setidaknya membuat mereka berpikir dua kali sebelum menyerang Adelia lagi. Hubungan mereka, yang dimulai dari kebohongan dan paksaan, kini menemukan fondasi yang kokoh. Perjalanan Adelia dan Rangga telah melalui begitu banyak rintangan. Dari rasa malu dan pengkhianatan hingga penerimaan dan perjuangan. Namun, di tengah semua itu, sebuah perasaan tak terduga mulai tumbuh. Adelia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Rangga. Bukan karena kekayaan atau statusnya, tetapi karena kepribadiannya, ketulusannya, dan cara ia melindunginya. Ia mencintai Rangga yang cerdas, yang hangat, yang sabar, dan yang memberinya kekuatan. Rangga juga mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan bahwa selama penyamaran itu, ia telah mengamati Adelia, dan ia sangat terkesan dengan ketulusan dan kekuatan Adelia menghadapi semua tekanan. Ia mencintai Adelia yang apa adanya, yang tidak pernah gentar menghadapi kesulitan. Cinta mereka adalah cinta yang unik, lahir dari situasi yang aneh, tetapi tumbuh dengan kuat dan jujur. Mereka telah menemukan satu sama lain melalui takdir yang paling tidak terduga. Kehidupan Adelia dan Rangga kini adalah sebuah kisah yang indah, terukir dari lembaran-lembaran penderitaan dan kejutan. Mereka berdua telah berhasil mengatasi masa lalu yang rumit, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan cinta yang sejati. Adelia tidak lagi merasa dipermalukan atau menjadi korban. Ia adalah seorang istri yang bangga, seorang mitra yang setara, dan seorang wanita yang telah menemukan kebahagiaan dalam pernikahan yang dulunya ia benci. Ia dan Rangga seringkali mengenang kembali hari-hari awal mereka, dengan senyum tipis di bibir. Mereka menyadari bahwa terkadang, takdir bekerja dengan cara yang paling tidak terduga. Sebuah pernikahan paksa yang dimulai dengan kesengsaraan, kekecewaan, dan kehinaan, ternyata membawa mereka pada sebuah takdir baru yang penuh cinta, pengertian, dan kebahagiaan. Mereka berdua melangkah maju, siap menghadapi masa depan, tangan bergandengan erat, bukti bahwa cinta bisa tumbuh bahkan di tanah yang paling tidak subur sekalipun. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, dan merasa terinspirasi, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan kalian. Tekan tombol like, berikan komentar kalian di bawah, tentang pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.